dosa itu adalah pelanggaran dan pasti akan mendatangkan musibah atau ujian-ujian yang berat. Karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bagi para pelaku dosa itu peringatan-peringatan agar mereka berhenti dari pelanggarannya. Dan dosa ini kalau bahasa kita adalah pelanggaran. Mirip kalau kita kerja di perusahaan, kapan kita melakukan pelanggaran berarti akan sangat dekat sekali dengan ancaman. Misalnya mendapatkan surat peringatan atau maksimalnya akan di PHK. Dan akhirnya keluar dari perusahaan tersebut, namanya rusak, pekerjaannya hilang, pendapatannya juga tidak jelas, dan segala macam hal. Nah, di alam agama Islam itu dikenal dengan maksiat atau dosa. Nah, sekarang kita sedang membahas di buku ini dikerucutkan kepada dosa-dosa yang banyak tidak disadari oleh kaum wanita. Walaupun sebenarnya ada di kalangan laki-laki juga yang melakukannya ya. Tetapi menurut Syekh Jibrin, beliau fokus kepada wanita. Karena banyaknya kasus-kasus lapangan justru poin-poin yang beliau bahas ini itu terjerumus kaum wanita di dalamnya. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar, pelanggaran yang pertama atau dosa yang pertama adalah pergi ke tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Ya biasa sekarang diganti namanya dengan orang pintar, paranormal. Ya semua itu haram hukumnya untuk didatangi. Tidak boleh datang, tidak boleh konsultasi sama mereka, tidak boleh bertanya, tidak boleh bahkan berteman. Kalau sudah tahu mereka itu adalah dukun-dukun. Dan jangan terpengaruh dari jilbabnya, jangan terpengaruh dari kopiahnya. Ya, karena mereka juga di negara kayak Indonesia, karena kita mayoritas muslim, mereka tampil seperti kita. Ya, mereka tampil seperti kita. Kalau dulu dukun-dukun itu selalu serem, ya. Pakai pegang tongkat, ada tengkoraknya, rambutnya gondrong, segala macam. Mungkin penampilannya bagi orang yang umum orang sudah menganggap itu serem dan mengagum. Kalau sekarang sudah keren-keren ya, sudah dengan pakaian rapi, bersih. Mereka praktiknya di apartemen, di tempat-tempat mewah, gitu ya. Bahkan mereka tampil di media. Ya. Saya bahkan pernah melihat ada pelatihan mereka adakan di Hotel Bintang 5 dengan spanduk ya, cara belajar untuk pelet dan yang sejenisnya itu ya, pasang susuk dan seterusnya. Mereka sama sekali tidak merasa itu berkesalahan, pelanggaran. Padahal ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka minta tolong pada jin. Dan sudah kita titik beratkan tidak boleh minta tolong pada jin. Ya, Allah SWT sengaja membuat jin itu tidak nampak dengan mata kita, maka tidak perlu kita bicara sama mereka, tidak perlu berteman, tidak perlu dipanggil, nggak perlu apa-apa ya. Udah kita hidup di alam kita dengan alam manusia ini. Kalau kita ingin pasangan kita menyukai kita sederhana, tidak usah lintas alam pakai jasanya jin, bawa foto ke dukun supaya dia suka. Enggak, di alam manusia. Tatapan mata yang syahdu, ucapan lisan yang santun, jaman tangan yang ramah, tulus dari hati akan muncul rasa suka dari pasangan kita. Itu secara otomatis. Jadi nggak perlu bawa kertas, taruh di bawah bantal atau apalah yang biasa dijadikan sebagai buhul-buhul ya. Atau Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita seperti ini. Allah lebih tahu kenapa alis kita begini, hidung kita begini, mata kita begini, mulut kita begini. Allah sudah ciptakan begitu. Jangan pernah merasa, oh kenapa saya jelek. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa milih. Kita lahir ya sudah begini. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya sudah begini, warna kulitnya, rambutnya. Kita betul merawatnya iya. Tetapi kita nggak boleh pungkiri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita hindari kita sendiri. Kenapa alis saya jelek ya? Kenapa mata saya jelek? Kenapa mulut saya jelek? Ini semua menghina Sang Pencipta. Tugas kita hanya menggunakan itu sebagai fasilitas. Nah, banyak orang lintas alam pergi ke dukun-dukun lalu minta susuk supaya dia bisa lebih cantik kelihatan atau lebih gagah dan seterusnya. Ini semua tidak benar. Hukumnya tidak benar. Allah akan datangkan kepada kita siapa yang suka dengan wajah itu, siapa yang suka dengan kulit itu. Saya pernah lihat cuplikan ada orang di negara kita ini, puntung dua kakinya, dua tangannya, enggak punya kaki, enggak punya tangan, laki-laki. Punya istri, punya anak, punya income, punya pendapatan sampai masuk di berita nasional. Tapi tidak sedikit. Ada saja Allah datangkan sinyal jodohnya yang datang kepada dia. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan melariskan usaha. Kita cukup dengan modal yang halal, sistem yang halal, produk yang halal. Lalu kemudian yang keempat, didatangkan dengan gabungkan antara kegiatan ekonomi dengan sosial. Sedekah, berbagi pada orang. Lihatlah bagaimana keajaiban yang akan terjadi di bisnis kita. Kalau sudah modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal,
Jadi jelas-jelas kita tahu dari mana modalnya, bukan dari riba, bukan dari manipulasi data, bukan syubhat lah ya. Kemudian juga kita pakai sistem tidak ada riba, tidak ada gharar, merugikan satu dari dua pihak ya. Atau tidak ada kezaliman. Kemudian produk juga jelas. Kita kritis mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam agama, dikenal dengan halal dan haram. Kemudian kita sedekah dari hasil pendapatan kita, maka insya Allah akan datangkan keberkahan. Ya, ini poin yang perlu kita garis bawahi. Jadi tidak perlu ambil pelaris. Ya. Bahkan ada orang Islam ikut-ikutan tuh beli patung kucing, ya, yang ayun-ayun tangannya. Biasa mereka punya keyakinan memang orang non-muslim itu akan mendatangkan pembeli, tulisan kertas ditempel-tempel, atau kalau terima uang ditepuk-tepukin di pakaiannya, dan segala macam hal. Ini tidak ada dalam Islam. Dan Nabi SAW 19 tahun menjadi pengusaha yang berhasil. Dari umur 21 tahun sampai menjadi Nabi 40 tahun, 19 tahun beliau menunjukkan kepada kita bagaimana berbisnis. Kemudian ada sahabatnya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi, dan segala macam nama-nama sahabat atau beberapa nama sahabat yang tidak asing gitu ya. Abdurrahman bin Auf, ya memang mereka ini kaya raya dan mereka menunjukkan bagaimana berbisnis yang benar. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Dan ini sudah kita ingatkan juga caranya agar kita selamat dari mereka adalah kita faham ilmunya kalau itu haram. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun lalu percaya apa yang diucapkan, maka itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, maka nggak boleh sama sekali kita kesana. Dan supaya kita tidak kena, kita selalu berlindung dengan doa-doa, doa keluar rumah, zikir pagi petang, selalu berdoa minta agar Allah SWT selamatkan dari segala macam kejahatan orang-orang, jin dan manusia. Dan kalau sudah terlanjur kena, ruqyah syar'iyah. Sudah kita ajarkan juga metode ruqyah sederhana. Baca beberapa ayat-ayat surah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup ke telapak tangan, diusap di badan, ditiup ke madu, ke air putih, ya. Mau lebih lengkap lagi ditaruh daun bidara dan dipakai minum, dipakai mandi, ya, air tersebut. Ini ada retorika yang pernah kita singgung dulu ya di kelas kita ini tentang tata cara ruqyah, dan lebih jauh bisa dilihat insya Allah tontonan cukup banyak cuplikan kami masalah ruqyah.